Assalamualaikum, selamat siang Kak. Waalaikumsalam. Duduk. Iya. Duduk dengan nyaman ya. Iya. Oke, boleh saya tahu namanya dulu, Dek? Kak, panggil aja nama saya I. Baik, senang kenalan sama kamu. Gimana kabarnya hari ini? Santai aja ya di sini. Alhamdulillah baik Kak, cuma agak gugup aja. Wajar kok, banyak yang deg-degan di pertemuan pertama. Nah, yang penting kamu nyaman dulu. Nah, sebelum kita mulai, kakak jelasin dulu nih sedikit tentang aturan atau kontrak konseling ya. Iya Kak, silahkan. Jadi gini, satu sesi konseling biasanya berlangsung sekitar 50 menit. Nah, selama sesi apapun yang kamu ceritakan bakal saya jaga kerahasiaannya. Nah, kamu nggak harus cerita semuanya sekaligus. Kamu bisa bicara sesuai yang kamu nyaman. Baik Kak, saya mengerti. Di sini saya nggak bakal maksa kamu untuk terbuka. Kamu bebas menentukan sejauh apa yang kamu ingin ceritain. Kalau ada yang bikin kamu nggak nyaman, kamu bisa bilang ya. Iya Kak, terima kasih. Nah, kalau kamu sudah cukup nyaman, boleh cerita sedikit apa yang kamu rasakan saat akhirnya datang ke sini. Sebenarnya saya datang akhir-akhir ini karena saya sering bingung Kak kalau harus ambil keputusan, kayak saya takut salah terus. Jadi setiap ketemu pilihan muncul rasa takut dan ragu ya? Apa itu sering terjadi belakangan ini? Ya Kak, bahkan masalah kecil aja bisa bikin saya merasa mikir panjang begitu. Jadi saya jadi capek sendiri. Kalau boleh tahu nih, biasanya perasaan itu muncul sejak kapan? Ada nggak pengalaman tertentu yang bikin kamu jadi takut milih? Kayaknya ini kebawa dari kecil Kak. Dulu kalau saya memilih sesuatu, orang tua suka bilang pilihanku nggak bagus. Jadi saya terbiasa nunggu pendapat mereka. Jadi sekarang ketika harus memilih sesuatu, bagian dalam dirimu nih kayak otomatis takut salah ya? Iya Kak, rasanya kayak ada yang ngingetin terus kalau pilihan saya ini pasti salah. Kalau nggak keberatan nih, boleh nggak ceritain lebih dalam? Sebenarnya apa yang paling bikin takut nih saat harus mengambil keputusan? Saya takut pilihan saya salah Kak. Jadi kalau mau ambil keputusan, langsung ngerasa takut ya? Takut salah dan takut dinilai orang lain? Iya Kak, rasanya kayak terbeban banget. Kayak tiap mau milih sesuatu itu takut. Nah, kalau ingat-ingat lagi nih, rasa takut waktu mengambil keputusan nih, kira-kira mulai muncul sejak kapan? Apa ada nggak kejadian di masa lalu yang bikin jadi gampang ragu sekarang? Kayaknya dari kecil Kak, soalnya setiap saya memilih sesuatu, orang tua sering bilang pilihanku ini nggak tepat. Jadi sampai sekarang saya masih terbawa takut salah terus. Jadi pengalaman waktu kecil itu masih kebawa ya sampai sekarang. Kayak nggak ada suara dalam diri yang ngingetin kalau pilihan kamu itu bakal salah. Iya Kak, kalau diingat-ingat terus tuh rasanya kayak berat. Kamu sudah membawa perasaan berat itu dari lama dan kamu masih bisa bertahan serta menjalani semuanya. Itu bukan hal yang mudah. Nah, kamu itu kuat walaupun kamu sering merasa ragu. Terima kasih Kak. Saya baru sadar selama ini saya berusaha sendiri. Tadi kamu bilang kamu sering menunda keputusan dan nunggu orang lain memilih dulu ya. Nah, itu sebenarnya cara diri kamu melindungi diri dari rasa takut salah. Nah,
itu bentuk mekanisme pertahanan diri, bukan berarti kamu lemah. Oh, gitu ya Kak. Jadi selama ini saya misalin itu buat ngurangi rasa takut saya sendiri. Cara menunda keputusan atau memilih ikut orang lain itu sebenarnya termasuk mekanisme pertahanan diri. Nah, banyak orang juga merasakan takut dan itu wajar. Itu bentuk usaha diri kamu untuk merasa aman ketika kamu takut salah. Tadi waktu Kakak nanya lebih dalam, entah kenapa langsung tegang. Rasanya itu kayak saya lagi diawasi dan harus jawab yang benar. Padahal saya tahu ini cuma ngobrol. Wajar kok kalau kamu sangat sempat tegang. Kamu sudah lama terbiasa merasa harus benar terus. Jadi perasaan itu muncul otomatis. Di sini kamu nggak perlu takut dinilai. Kamu boleh ngomong apa aja dan kamu tetap aman. Nah, saya senang karena berani cerita jujur tentang apa yang kamu rasain. Itu langkah besar. Kamu sudah mulai mengenali pola yang selama ini bikin kamu ragu, dan itu tanda kamu sedang berkembang. Nah, pelan-pelan kamu pasti bisa lebih percaya diri dalam memilih sesuatu. Saya jadi agak lega Kak. Rasanya kayak baru pertama kali saya didengar tanpa harus takut salah. Dan saya juga jadi lumayan yakin kalau mungkin saya bisa pelan-pelan belajar percaya diri sama pilihanku sendiri. Saya jadi sadar Kak, ternyata rasa ragu saya selama ini memang kebawa dari dulu. Iya, dan itu langkah yang bagus. Dari obrolan kita, kamu udah mulai ngerti nih hubungan antara pengalaman dulu sama perasaan kamu sekarang. Nah, nanti di sesi berikutnya kita bisa pelan-pelan belajar biar kamu makin percaya sama pilihan kamu sendiri. Kalau gitu, makasih banyak Kak untuk sesi hari ini. Saya pamit dulu ya. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya.